Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Mazmur pasal 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Setiap orang pasti pernah merasa takut. Entah kepada siapa, entah kepada apa. Teman baik saya sangat takut kepada tokek. Jangankan berhadapan dengan tokek atau sekadar melihat tokek. Hanya mendengar suaranya tokek saja seperti teman baik saya ini sudah gemetar ketakutan. Sekarang teman baik saya ini sudah menikah dan memiliki 2 anak. Untungnya istrinya bukan tokek dan kedua anaknya juga bukan tokek. Maksud saya istrinya tidak takut tokek dan kedua anaknya juga tidak takut tokek. Aduh, salah. Perlu diulang nggak? Nggak usah. Ya sudah, lanjut saja ya. Saya ini sebetulnya takut salah, atau lebih tepat, takut ketahuan kalau bisa salah. Tetapi terkadang ketahuan kalau bisa salah itu memang perlu untuk menunjukkan sisi kemanusiaan saya. Jadi persis sama seperti orang-orang pada umumnya, saya juga pernah merasa takut. Setiap orang pasti pernah merasa takut, entah kepada siapa, entah kepada apa. Ada yang takut kepada orang lain, ada juga yang takut kepada diri sendiri. Ada yang takut kepada masa depan, ada juga yang takut kepada masa lalu. Ada yang takut jatuh cinta, ada juga yang takut putus cinta dan patah hati. Ada yang takut kepada bahaya dari luar. Ada juga yang takut kepada bahaya dari dalam. Ada yang takut kepada kemiskinan, ada yang takut kepada sakit penyakit, ada juga yang takut kepada kematian. Ada yang takut menjadi tua atau kelihatan tua. Ada yang takut kepada rasa takut itu sendiri. Bahkan ada juga yang takut kepada bayangannya sendiri. Setiap orang pasti pernah merasa takut. Orang yang mengaku tidak pernah merasa takut, pasti merasa takut jika orang lain tahu bahwa dia pernah merasa takut. Setiap orang memang memiliki ketakutannya masing-masing yang mungkin berbeda satu dengan yang lainnya. Setidaknya berbeda kadar ketakutannya. Yang amat sangat menakutkan bagiku mungkin biasa saja bagimu. Dan yang begitu menakutkan bagimu belum tentu menakutkan bagiku. Setiap orang pasti pernah merasa takut. Bahkan rasa takut itu terkadang terlalu berlebihan sehingga menjadi tidak rasional. Hal ini terjadi entah karena trauma atau gangguan kejiwaan. Setahu saya gejala semacam ini disebut fobia. Ada yang fobia terhadap keadaan tertentu, seperti takut berada di ketinggian, takut berada di kegelapan, takut berada di ruang tertutup, dan lain-lain. Ada juga yang fobia terhadap benda-benda tertentu, seperti takut kepada balon, takut kepada boneka, takut kepada jarum suntik, dan lain-lain.
Mengapa orang-orang merasa takut? Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan hal ini secara memuaskan. Sehingga John Brodus Watson, seorang fisiolog terkemuka, berani menyatakan demikian. Rasa takut adalah satu dari 3 reaksi emosional yang belum dapat dipahami sampai saat ini. 2 yang lain adalah rasa cinta dan rasa marah. Rasa takut memang sulit dipahami. Kita takut apabila sesuatu berjalan tersendat karena ada rintangan dan masalah. Tetapi ketika semuanya berjalan lancar tanpa ada rintangan dan masalah sama sekali, anehnya kita juga merasa takut. Kita takut apabila tiba-tiba datang kabar untuk kita. Padahal kita belum tahu kabar itu kabar buruk atau kabar baik. Meskipun banyak orang menyatakan bahwa tidak ada kabar berarti kabar bagus, sehingga tidak ada yang perlu ditakutkan. Tetapi ketika betul-betul tidak ada kabar sama sekali, anehnya kita juga merasa takut. Setiap orang pasti pernah merasa takut. Saya pernah merasa takut, kalian pernah merasa takut. Dan Daud juga pernah merasa takut. Daud bahkan menuangkan rasa takutnya ke dalam sebuah miktam atau mazmur ratapan untuk pemimpin biduan. Menurut lagu Merpati di Pohon-pohon Tarbantin yang Jauh. Mazmur 56 ayat 1. Mazmur 56 ini sejatinya memiliki latar belakang yang cukup memalukan bagi Daud. Karena didasarkan pada kisah nyata yang dialaminya. Sebagaimana tercatat di dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 10 sampai 15. Daud bukanlah seorang penakut. Karena pada saat semua orang takut menghadapi Goliat raksasa Filistin, ia justru dengan gagah berani maju melawan Goliat dan berhasil membunuhnya. 1 Samuel pasal 17 ayat 23 sampai 51. Daud juga dikenal sebagai pahlawan yang mengalahkan berlaksa-laksa musuh di medan perang. 1 Samuel 21 ayat 11. Jadi tanpa perlu diragukan lagi, Daud adalah seorang pemberani. Tetapi meskipun demikian, Daud juga pernah merasa takut. Yaitu ketika ia hendak ditangkap orang Filistin di kota Gad. Sehingga ia berpura-pura gila dan berlaku seperti orang sakit ingatan di depan mereka. Dengan menggores-gores pintu gerbang kota dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. 1 Samuel pasal 21 ayat 12 dan 13. Sama seperti kita, Daud juga pernah merasa takut. Bahkan mendokumentasikan kenangan pahit akan rasa takut tersebut dalam Mazmur 56. Dalam Mazmur 56 ini kita dapat menangkap betapa takutnya Daud terhadap para musuhnya yang sepanjang hari mengejar dan berusaha membunuhnya, karena ia dengan jelas menyatakan rasa takutnya dan tidak malu mengakui hal itu. Mazmur 56 ayat 2, 3, 6, dan 7. Tetapi meskipun takut, Daud dengan tegas juga menyatakan imannya kepada Allah di tengah cengkeraman rasa takutnya tersebut dan bermazmur. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Ketika Daud berkata, aku ini percaya kepadamu,
Jelas bahwa kata ganti persona kedua tunggalmu yang dipercayainya adalah Allah. Karena kemudian Daud segera melanjutkan dengan penjelasan, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Daud seakan-akan tidak menegaskan bahwa meskipun memiliki rasa takut itu manusiawi, tetapi percaya kepada yang ilahi, yaitu percaya kepada Allah dapat menyingkirkan rasa takut tersebut. Sehingga ia tidak lagi hidup di dalam ketakutan. Itulah sebabnya, meskipun segala masalahnya masih ada, tetapi karena percaya kepada Allah, maka ia sudah tidak takut menghadapinya. Kenapa? Karena ia percaya bahwa Allah pasti akan menolongnya. Begitu percayanya Daud kepada Allah, sehingga ia menyatakan kembali iman percayanya itu di ayat berikutnya. Mazmur 56 ayat 11 dan 12. Dan Daud juga berjanji akan melaksanakan nazar dan korban syukur atas pertolongan Allah. Mazmur 56 ayat 13. Lalu Daud mengakhiri miktamnya dengan suatu pengakuan akan pertolongan Allah. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Mazmur 56 ayat 14. Sahabat-sahabat Kristus, saat ini mungkin ada banyak hal yang membuat kita takut. Entah kepada siapa, entah kepada apa. Merasa takut itu manusiawi. Tetapi yang terpenting ingatlah hal ini. Ketika kita takut, kita tetap percaya kepada Allah. Sama seperti Daud yang bermazmur, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Sebagai penutup, saya akan menyanyikan sebuah lagu bersama dengan istri saya. Sebuah lagu pujian berjudul Ku Tak Takut bersama Yesus. Gelap tiba, malam sudah datang, banyak hal tak dapat ku pandang. Ku tak takut karena Yesus dekat, Yesus di sampingku. Ku tak takut, Yesus dekat, Yesus selalu menjagaku. Takut lenyap, damai datang, dengan Yesus tak takut. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Gelap tiba, malam sudah datang, banyak hal tak dapat ku pandang. Ku tak takut karena Yesus dekat, Yesus di sampingku. Ku tak takut, Yesus dekat, Yesus selalu menjagaku. Takut lenyap, damai datang, dengan Yesus tak takut. Ketika kita takut, tetap percaya kepada Allah.